Silakan duduk jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan untuk tim worship TLCC kita. Thank you brother. Penghujung tahun ini kita tahu sendiri kita sebagai bangsa dan negara sedang tidak baik-baik saja. Ribuan di antara kita meninggalkan kita karena bencana alam yang begitu dahsyat yang terjadi di Sumatera, bahkan ada di Jawa, bahkan ada di Kalimantan, bahkan di tempat-tempat lain menimpa negara kita tercinta ini. Kita juga melihat keadaan ekonomi yang tidak begitu stabil. Kita juga melihat hal-hal lain yang terjadi di negara kita ini yang perlu kita doakan dengan sangat. Namun, firman Tuhan kali ini, berdasarkan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita di hari ini, TLCC, kita semua akan mengklaim tahun 2026 sebagai tahun kesetiaan Tuhan. Setuju? Amin. Itulah yang akan kita klaim di gereja kita di TLCC. Tahun 2026, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah tahun kesetiaan Tuhan terhadap jemaatnya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengklaim tahun ini, tahun 2026 yang akan kita masuki segera sebagai tahun kesetiaan Tuhan kita kepada kita semua, dengan kita menyanyikan, bukan membaca, tapi menyanyikan bersama-sama nas kita untuk pagi hari ini, yaitu dari Mazmur 100. Biasanya kita baca, bukan? Tapi ini kita akan melakukannya dengan penuh semangat. Kita nyanyikan masuk ke tahun 2026 dengan puji-pujian. Ini Mazmur adalah Mazmur doksologi. Doksologi artinya Mazmur untuk memuliakan Tuhan. Mazmur untuk membesarkan Tuhan. Mari silakan diputar kalau udah siap. Boleh tepuk tangan. Kita bersama-sama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Oh yeah. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayo lagi semangat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Oh, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oh, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Oh, oh, oh. Dialah yang menjadikan
setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian untuk Tuhan. Silakan duduk jemaat. Itu yang akan kita klaim di tahun 2026. Luar biasa bukan? Amin. Ribuan tahun sejak Raja Daud menulis Mazmur ini. Mazmur ini dijadikan doksologi oleh orang-orangnya Tuhan di seluruh dunia. Tapi kemudian kita tahu terjadi suatu peristiwa yang luar biasa yang mengangkat jemaat Tuhan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang baru saja kita rayakan di tanggal 25 Desember kemarin. Puji Tuhan bukan? Amin. Pada saat Tuhan Yesus lahir, firman Tuhan katakan, digenapilah seluruh nubuat-nubuat, seluruh ayat yang ada di perjanjian lama, semua digenapi. Namun kita melihat sendiri dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, bukan hanya digenapi apa yang sudah ditulis oleh Tuhan melalui nabi-nabinya yang ada di perjanjian lama itu, tapi diangkat lebih tinggi lagi. Digenapi, oke. Tapi kemudian ditingkatkan dengan lebih tinggi lagi. Kita tahu bahwa doksologi Mazmur 100 ini kita harus nyanyikan setiap hari di dalam rumah tangga kita. Masuk ke dalam pelatarannya, salah satu penafsirannya adalah di setiap rumah tangga jemaat Tuhan ada pelataran Tuhan. Ada tempat di mana Tuhan disembah, dipermuliakan, direnungkan. Kita namakan itu altar keluarga. Kita di TLCC udah dengar berkali-kali dan kita punya, bukan amin? Oke. Tahun 2026 ditingkatkan lagi. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus datang, kemudian Tuhan Yesus melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan selama berada bersama-sama dengan kita 2000 tahun yang lalu kira-kira. Salah satu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia diangkat oleh Tuhan ke surga adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Penafsirannya adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah di atas Mazmur 100 antara lain. Kita tahu kalau kita membaca firman Tuhan, pada saat Tuhan kita melalui nabinya, melalui rasulnya, menyampaikan firman Tuhan ini kata demi kata, kalimat demi kalimat, bahkan titik, koma, itu semua yang ada di pikiran Tuhan adalah putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus.
Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus? Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita tidak terhubung kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita membaca nas bersama-sama dengan keluarga kita, atau kita sedang merenungkannya di ruangan kantor kita, atau di rumah kita, dan tidak terpikir akan Kristus di nas kita, maka ada yang salah dengan pembacaan kita. Karena saya ulangi sekali lagi, pada saat Tuhan kita menuliskan firman Tuhan ini melalui nabi dan rasulnya, yang di kepala Tuhan kita adalah Kristus. Tujuan Tuhan kita adalah kemuliaan Kristus. Kemudian kita membacanya di rumah, di altar keluarga, dimanapun kita membaca, yang terpikirkan adalah diri kita, maka ada yang kurang lengkap di dalam pembacaannya. Kita mesti ulangi lagi, kita mesti doakan lagi, sehingga Kristusnya keluar dari setiap ayat firman Tuhan yang kita baca. Termasuk Mazmur 100 yang sedang kita bicarakan hari ini. Di mana kira-kira Kristus di dalam Mazmur ini? Kalau Kristus berada di depan kita dan membaca Mazmur 100 ini, kira-kira apa yang ada di pemikiran Kristus? Puji Tuhan dengan perjanjian baru, bukan? Kisah para Rasul 1 ayat 8 ini menunjukkan hati Kristus. Hati Kristus adalah bagi kita semua, bagi umatnya, jemaat Tuhan di TLCC, untuk menjadi saksi. Tinta merah itu adalah kamu akan menjadi saksi. Kamu itu adalah saya dan kita semua yang ada di ruangan ini yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus dan sangat mencintai Tuhan Yesus. Yesus, firman Tuhan, menghendaki kita untuk menjadi saksi. Di manakah Mazmur 100 berbicara mengenai saksi bagi Tuhan, saksi bagi Kristus untuk kita hidupi setiap hari? Para penelaah Alkitab antara lain menyetujui bahwa ayat 3, ayat 5 ini adalah Tuhan sedang menghendaki umatnya yang menyanyikan, yang mendoakan, yang membaca Mazmur 100 untuk memberikannya, untuk menyanyikannya, untuk membacanya sebagai kesaksian akan kemuliaan Tuhan. Kesaksian akan kemuliaan Kristus. Apakah bentuknya? Bagaimanakah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita sampaikan? Mari kita baca bersama-sama. Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita. Itu harus kita saksikan dimanapun kita berada. Jangan sampai kita berada di suatu tempat, kita tidak mau menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita milik Allah. Banyak bukan terjadi di tempat kerja, di mana di tempat kerja itu mayoritas daripada koleha kita bukan orang-orangnya Tuhan, sehingga kita menampilkan diri kita di depan mereka nih. Kita ini punya Tuhan, Dia yang menciptakan kita. Tapi seakan-akan di dalam kita menampilkan diri kita di tempat kerja atau di sekolah kita, Tuhan itu jauh dari penampilan kita. Kita ikutin apa yang mereka dia ini kalau kebetulan 1 lawan 1. Mereka kalau kita berada di dalam meeting, seakan-akan merekalah yang menguasai penampilan kita. Padahal kita ciptaan Tuhan. Kita harus bersaksi dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Tunjukkanlah kepada seluruh dunia, saya ini milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, saya tidak bisa melakukan hal-hal yang Tuhan marah. Saya tidak bisa ikut-ikutan korupsi. Saya tidak bisa ikut-ikutan datang telat. Saya tidak bisa ikut-ikutan nyontek untuk pelajar-pelajar. Saya tidak bisa ikut-ikutan mengambil keuntungan kalau kita punya bisnis lebih daripada yang Tuhan mau untuk kita nikmati sebagai berkat Tuhan. Bukankah itu artinya memberi kesaksian bahwa kita ini adalah milik Tuhan, kita bukan milik dunia, kita bukan milik bisnis, kita bukan milik orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita ini milik Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hiduplah seperti milik Tuhan. Jangan hidup seperti milik dunia. Terus dilanjutkan lagi.
Dialah yang menjadikan kita, Tuhanlah yang menjadikan kita. Dialah gembala kita. Kita ini adalah domba-domba gembalaannya. Perhatikan kata-kata gembalaannya di sini, domba-dombanya di sini. Jamak, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak sendirian. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kalau ada orang di dalam kumpulan kita, entah di tempat kerja, entah di sekolah, di mana di antara orang-orang itu ada orang-orangnya Tuhan yang lain, maka ajaklah, bawalah, himpunlah mereka untuk bersama-sama dengan kita mengakui di depan siapapun di seluruh dunia bahwa kita semua ini domba-domba gembalaannya Tuhan ini adalah milik Tuhan. Jangan biarkan mereka untuk ikut-ikutan menjadi milik dunia. Ikut-ikutan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan marah kalau kita lakukan. Artinya apa tadi saya simpulkan. Pertama, tunjukkan diri kita secara individu bahwa kita adalah milik Tuhan. Kemudian sebagai kelompok, sebagai jemaat, itu orang-orang yang ada di dalam tempat kerja kita yang adalah anak-anak Tuhan, atau di sekolah kita yang adalah anak-anak Tuhan, Roh Kudusnya sama dengan kita. Jadi kalau kita menghimpun mereka untuk mengadakan persekutuan atau perkumpulan, mereka akan mendukung karena Roh Kudusnya sama. Kita lakukan itu. Kita lakukan sehingga menjadi kesaksian bahwa kelompok jemaat Tuhan, kelompok orang-orang yang hatinya dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan di tempat kerja saya, itu mengakui Tuhan adalah pencipta kita. Amin. Hal itu adalah yang diminta oleh Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang Tuhan Yesus sendiri katakan, akulah yang menghendaki itu. Dia katakan sebelum dia naik ke surga. Ayat yang lain adalah ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Tuhan menghendaki ini untuk menjadi kesaksian kita dimanapun kita berada. Di tempat kerja kita, di sekolah kita, di tempat kita bersosialisasi. Tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya adalah untuk selama-lamanya. Dari saya, ke anak saya, ke cucu saya, ke cicit saya. Tuhan menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa. Dan itu adalah kesaksian kita. Bukankah itu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sampai hari ini? Bukankah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua yang ada di ruangan ini sampai hari ini? Dan akan meneruskannya itu kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada cicit kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita saksikan dimanapun kita berada, kapanpun, dan kepada siapapun yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita. Begitu kita akan mengklaim tahun 2026 sebagai tahun kesetiaan Tuhan. Karena kita akan bersaksi bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita akan bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Itu yang akan kita hidupi di tahun 2026. Kita lihat banjir yang membawa banyak nyawa untuk meninggalkan kita. Kita lihat apa yang terjadi di dalam kondisi ekonomi kita. Kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi untuk kita jemaat Tuhan Yesus di TLCC, tahun 2026 adalah tahun kesetiaan Tuhan. Tahun 2026 adalah tahun di mana kita akan menunjukkan kepada siapapun juga, aku ini adalah milik Tuhan. Kita akan tunjukkan kepada siapapun juga bahwa kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan bersama dengan kita di TLCC ini. Amin. Yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan kita sebelum Tuhan kembali ke surga adalah di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah amanat terakhir dari Tuhan Yesus. Kita tahu pada saat seorang sebelum meninggalkan kita, ini saya berbicara di dalam konteks dunia, kalau ada amanat terakhir yang disampaikan,
Dia maunya orang yang mau meninggalkan kita itu amanatnya dilakukan oleh kita, bukan? Bukankah hal itu adalah hal yang wajar? Ada seorang yang kita kasihi sebelum dia kembali untuk menemui Tuhan penciptanya, dia akan menyampaikan suatu amanat, suatu pesan untuk kita hidupi. Dan setahu saya, setiap orang yang mengalami situasi seperti itu, mereka akan menghidupi amanat itu. Ini amanat Tuhan Yesus yang disampaikan untuk kita sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu adalah amanat agung, amanat Tuhan Yesus yang Dia kehendaki untuk kita semua hidupi dari hari lepas hari. Di atas Mazmur 100, amanat agung Tuhan Yesus ini dinaikkan oleh setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus. Penelaah Alkitab melihatnya di ayat yang ketiga tadi, bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, Dialah milik kita, ini semua milik Dialah, dan kita ini adalah kawanan domba yang digembalakan oleh Dia. Bapak Ibu, kita tahu itu. Kita tahu firman Tuhan ini. Kita tahu siapa Yesus. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa banyak sekali orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin di rumah tangga kita, yang belum menghidupi apa yang baru saja kita nyanyikan bersama sebagai doksologi, Mazmur 100 ini. Masih banyak orang yang mengatakan, aku ini diciptakan oleh Tuhan, aku ini adalah milik Tuhan, tetapi dia tidak menghidupi itu. Itu masih banyak. Kita lihat aja di keluarga kita. Mungkin suami kita, mungkin bahkan anak kita sendiri. Betul, mereka sudah datang ke gereja, tapi apakah mereka sudah lahir baru? Apakah mereka tahu arti dari semua ayat yang ada di firman Tuhan ini? Makanya Tuhan di atas Mazmur 100 itu Dia katakan, pergilah, jadikanlah murid, dan ajarlah. Itu yang saya ambil, 3 kata kerja itu saja. Dari amanat agung yang isinya banyak sekali kata kerjanya. Saya ambil 3 untuk kita hidupi di atas Mazmur 100. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus? Bahwa kita milik Tuhan, sehingga kita harus berperilaku seperti milik kesayangan Tuhan. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus terangkan kepada orang-orang yang dibawa oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu tugas kita. Itu amanat agung dari Tuhan Yesus untuk kita. Sehingga Mazmur 100 bukan hanya sekedar doksologi yang dikatakan, dinyanyikan, dan didoakan, tapi dihidupi. Dihidupi. Yesus membuat doksologi ini hidup. Yesus membuat doksologi ini hidup di dalam diri kita, di rumah tangga kita, di kelompok kecil kita, di care group kita, di sekolah minggu kita, di gereja kita. Amin. Itu Yesus yang membuatnya. Tapi kalau kita tidak mengikuti amanat agungnya, kita tidak pergi menjangkau orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, kita tidak ajari anak-anak kita tidak muridkan istri kita tidak muridkan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam keluarga kita atau di tempat kerja kita, yang bisa kita ajak bicara, maka doksologi ini bukan dihidupi. Doksologi akan menjadi semacam yang dinyanyikan dan didoakan. Yang Tuhan kehendaki, doksologi ini dihidupi oleh jemaat-jemaat Tuhan di TLCC. Penelaah Alkitab juga mengatakan bahwa ayat 5 di Mazmur 100 ini adalah ayat di mana di atasnya berdirilah amanat agung ini. Kita lihat bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan turun-temurun
Itu harus kita ajarkan. Itu harus kita sampaikan ke orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam keluarga kita. Berapa dari anak kitakah yang mengerti dan mensyukuri bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan itu Tuhan berkatkan kepada kita dan kepada mereka? Berapa dari anak-anak kita yang kemudian tidak mau lagi melayani membaca Alkitab di rumah bersama-sama dengan kita? Yang kemudian lebih mementingkan aktivitas di luar gereja daripada di gereja. Kita pikirkan, kalau itu terjadi di dalam keluarga kita, artinya apa? Artinya adalah doksologi Mazmur 100 tadi belum dihidupi di atas amanat agung Tuhan Yesus. Sementara yang Tuhan Yesus mau adalah setiap ayat yang ada di dalam Alkitab, termasuk Mazmur 100 ini, engkau hidupi berdasarkan amanat agungku. Itu yang dia mau. Jadi kalau dikatakan di ayat 5 adalah Tuhan itu baik, kasih setianya turun-temurun dan selama-lamanya, hidupilah itu di dalam keluarga kita juga. Hidupilah itu di tempat kita bekerja juga. Hidupilah itu di tempat kita bersosialisasi juga. Caranya gimana? Tadi barusan disampaikan, ajarlah. Kalau orang itu terlalu jauh untuk kita dekati, untuk kita ajar, jangkaulah dia. Care group kita di TLCC, saya sungguh sebagai elders, kita ada 2 elders yang lain. Nanti kita akan doakan. Mereka semua sedang melayani di tempat mereka yang panggil oleh Tuhan untuk melayani masing-masing. Setiap hari mendoakan. Setiap kita ada meeting, kita selalu bersyukur. Bagaimana setiap care group yang kita miliki. Bahkan yang terbaru. Selain care group pemuda, kita punya care group Home Care Group Serpong. Pemimpinnya ada di sini. Itu mereka menjangkau. Mereka keluar dari care group, mengunjungi. Mereka mendoakan, bukan hanya mendoakan. Mereka membawa sesuatu di tempat yang mereka doakan itu. Mereka kunjungi, mereka membantu. Itu adalah salah satu bentuk doksologi Mazmur 100 dihidupi di atas amanat agung Tuhan Yesus. Dan itulah gereja kita TLCC, amin. Kita menghidupi berdasarkan amanat dari Tuhan Yesus. Ayat 2 di Mazmur 100 pun menurut para penelaah Alkitab mengatakan bahwa amanat agung Tuhan Yesus terlebih lagi dihidupi dari doksologi. Ayat 2 dan satu lagi adalah ayat 4. Di mana ayat 2 ini firman Tuhan mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Itu ayat kedua. Seakan-akan itu adalah hanya semacam pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata amanat agung, maka artinya adalah, hei jemaatku, masih banyak lagi loh yang belum beribadah kepadaku. Masih banyak lagi loh yang belum berada di hadapan altarku. Itu kalau kita melihatnya di atas amanat agung. Termasuk anak kamu sendiri, termasuk istri kamu sendiri, termasuk adik kamu, termasuk anak buah kamu di tempat kerja kamu. Masih banyak lagi loh yang belum beribadah. Masih banyak lagi yang belum berada di hadapanku, di altarku. Jadi kita di LCC akan menghidupi Mazmur 100 ayat 2 ini dengan kita berada di atasnya melalui amanat agung. Kita akan jangkau mereka. Siapapun yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita, kita akan ajari mereka. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita ajari mereka. Dan yang sangat sulit, kita semua mengakui, termasuk elders kita di TLCC ini, memuridkan. Dia, Tuhan Yesus, menghendaki kita untuk memuridkan
menyelamatkan orang-orang ini. Dan kita akan menghidupinya. Kita lihat ayat 4. Di situ adalah ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menghendaki kita untuk datang ke hadiratnya melalui gerbangnya, melalui gerejanya, melalui TLCC-nya, melalui care group-nya, melalui sekolah minggunya. Salah satu penafsiran dan penerapannya adalah kita di TLCC diberkati oleh Tuhan dengan care group, betul? Kita diberkati dengan sekolah minggu, betul? Kita diberkati dengan kelompok-kelompok kecil, betul? Semua itu adalah berkat Tuhan, dan Tuhan punya maksud yang antara lain adalah setiap firman Tuhan, terutama doksologi-doksologi seperti Mazmur 100 ini, kita nyanyikan dan kita doakan. Tuhan melalui amanat agungnya memerintahkan kepada kita untuk orang-orang yang tadi, yang kita ajari tadi, yang kita jangkau tadi, yang kita kunjungi tadi, kita ajak untuk ke gereja kita. Kita ajak untuk duduk di dalam ruangan ini masih banyak kursi kosong. Kalau perlu, Pak Aswin dengan senang hati akan menambah lagi kursi di sebelah sana atau dimanapun. Kita ajak mereka untuk datang ke gereja kita TLCC. Kita ajak mereka untuk masuk ke dalam care group yang ada di gereja Tuhan TLCC ini. Kita bawa mereka untuk datang ke sekolah minggu kita. Kita bawa mereka untuk persekutuan-persekutuan rumah yang dilakukan oleh jemaat TLCC. Itu adalah amanat agung berdiri di atas Mazmur 100. Amanat agung yang berdiri di atas doksologi Tuhan yang baru saja kita angkat melalui lagu, melalui doa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sekarang bagaimana prakteknya di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kita memasuki tahun baru 2026 di mana kita masih belum keluar dari 2025 dan kita melihat banyak sekali hal-hal yang kita tidak mau sebetulnya terjadi di dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Tidak mau terjadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang businessman atau businesswoman. Kita tidak mau itu terjadi, namun Tuhan mengizinkan itu untuk terjadi. Gimana kita memasuki tahun 2026? Dalam situasi yang kita tinggalkan, yang masih akan terbawa, kita tahu itu masih akan terbawa, sampai nanti tahun 2026 dan kita tidak tahu sampai kapan Tuhan akan mengizinkan hal ini untuk terjadi di tahun 2026. Bagaimana kita akan menghidupinya? Bagaimana kita akan menghidupi doksologi Mazmur 100 ini? Ayat demi ayat ini. Tuhan melalui kebaikannya yang begitu luar biasa sudah menunjukkan kepada kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bersaksilah. Dan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jangkaulah mereka. Jadikanlah murid mereka-mereka yang aku, Tuhan Yesus, suruh engkau untuk jangkau dan ajarilah. Firman Tuhanku itu kau ajari ke mereka. Itu cara kita akan memasuki tahun 2026. Yang tadi kita sudah bersama-sama setujui. Tahun kesetiaan Tuhan kepada jemaatnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Saya akan undang tim worship kita untuk maju ke altar untuk kita menutup penyampaian firman Tuhan ini.